Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Jainal Mustafa dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 3 dengan NIM 2032400055. Dengan demikian, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori dan praktik pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu yaitu Pak Dani Hermawan MPD. Nah, baik, jadi tema yang saya ambil yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi pembelajaran teknologi bahasa Indonesia adalah penggunaan alat-alat modern seperti komputer, laptop, handphone, dan internet untuk membantu proses belajar agar lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan gitu ya. Nah, di zaman sekarang gitu ya, teknologi membuat kegiatan belajar bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan dengan buku saja, tetapi juga bisa dilakukan secara interaktif dan menyenangkan. Guru dan siswa bisa berkomunikasi, berdiskusi, dan mengajarkan tugas melalui media sosial gitu ya, media digital. Nah, ada pula contoh-contohnya ya. Yang ke-1 itu menggunakan aplikasi. Contohnya pembelajaran online, misalnya guru mengajar materi teks pidato melalui Google Chrome. Nah, lalu siswa bisa membaca materi tersebut, menonton video contoh pidato tersebut, lalu mengirimkan rekaman video pidato mereka. Dengan begitu, siswa belajar berbicara dengan lancar dan percaya diri itu. Lalu yang kedua itu ada pemanfaatan YouTube ya. Pemanfaatan YouTube atau podcast. Jadi siswa dapat nonton video pembelajaran bahasa Indonesia di YouTube, misalnya cara membuat puisi, bagaimana menulis teks berita bagaimana, atau berlatih membaca berita dengan intonasi yang baik. Ini membantu mereka itu memahami teori dan praktik secara langsung. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan kamus ya. Menggunakan kamus daring dan aplikasi bahasa saat menulis teks eksposisi atau cerpen gitu. Jadi siswa bisa memakai kamus bahasa Indonesia yang dinamakan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia Tersalur Bahasa Indonesia, untuk mencari arti kata yang tepat dan memperkaya kosakata siswa tersebut. Nah, yang keempat yaitu pembuatan media interaktif. Jadi di dalam pembuatan media interaktif, guru dapat membuat kuis bahasa Indonesia melalui hot atau kuis sehingga siswa bisa belajar sambil bermain. Misalnya kuis tentang penutupan, misalnya kalimat efektif atau jenis-jenis teks. Nah, yang kelima itu penggunaan AI. Jadi AI itu bisa diartikan kecerdasan bantuan bagi siswa. Jadi siswa bisa menggunakan bantuan teknologi ya, seperti ChatGPT atau Grammarly bahasa Indonesia untuk belajar menyusun paragraf, memeriksa kesalahan ejaan, atau memperbaiki kalimat agar lebih baik dan sesuai kaidah berbahasa. Nah, baik, sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata basa-basi yang tidak serasi. Langsung aja kesimpulannya. Jadi pemanfaatan teknologi membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menarik, lebih mudah, dan efisien. Jadi siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak hanya di kelas. Dengan teknologi, siswa juga lebih aktif dan kreatif dan mampu mengembangkan kemampuan berbahasa sesuai perkembangan zaman gitu ta. Baik ya teman-teman, segitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah akhir tadi.